Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabarnya? Semoga kalian dalam kondisi baik dan sehat selalu. Welcome to my channel. Buat kalian yang baru aja nemuin video ini, kenalin, nama aku Kiki Trisnawati. Aku seneng banget ngebahas tentang minimalism dan finansial. Thank you so much buat kalian yang udah setia banget di channel ini. Aku seneng banget bisa berbagi sama kalian semua. Dan yang pasti aku seneng banget bisa mendapatkan banyak ilmu dari kalian semua. Sebelumnya aku mau minta maaf ya kalau hari Selasa kemarin aku nggak upload video karena alhamdulillah qadarullah aku dikasih sakit sama Allah. Jadi dari hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa aku tuh bener-bener tepar. Aku bener-bener nggak bisa take video, nggak bisa ngedit, nggak bisa upload. Jadi mohon maaf hari Selasa kemarin aku harus absen dari upload video. Dan hari ini pun aku take videonya hari Kamis di siang hari. Mudah-mudahan bisa ke-upload di hari Kamis jam 6 ya, sesuai jadwal. Hari ini aku mau bahas tentang finansial karena kayaknya aku kangen banget ya. Aku udah lama banget gak bahas tentang finansial. Nah, finansial apa yang mau aku bahas hari ini? Jadi hari ini aku mau membahas pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan oleh ibu rumah tangga untuk mendapatkan penghasilan tambahan di rumah tangga kalian. Seperti apa? Yuk kita simak videonya. Ya teman-teman, sebelum aku mulai sharing di pembahasan hari ini, aku mau tanya dulu ya sama kalian. Jadi channel aku ini kan channel keluarga, yaitu KH Family Official. Tetapi beberapa hari yang lalu aku tuh dapat masukan dari keluarga aku dan suami aku tentunya untuk mengganti channel ini menjadi Kiki Trisnawati. Karena sekarang udah kayaknya nggak kondusif banget ya untuk tag video bareng-bareng suami aku dan anak aku. Dan ditambah sekarang aku lebih fokus sering sharing tentang minimalism dan finansial yang relate banget di kehidupan yang aku jalani. Dari itu keluarga aku dan suami aku itu menyarankan untuk mengganti nama channel ini menjadi Kiki Trisnawati, bukan KH Family Official lagi. Tapi sebelum menggantinya aku tuh butuh banget saran dari kalian. Kalian setuju nggak nih aku ganti nama channelnya jadi Kiki Trisnawati? Yuk, buat kalian yang setuju atau nggak setuju, tuliskan di kolom komentar. Kalau misalnya kalian setuju diganti, aku akan ganti jadi Kiki Trisnawati. Tapi kalau nggak setuju, ya udah nanti akan tetap di KH Family Official. Ya, terima kasih ya untuk masukan kalian untuk nama di channel ini. Ya, kita lanjutin yuk pembahasan kita tentang finansial, yaitu pekerjaan-pekerjaan apa aja yang bisa dilakukan oleh ibu rumah tangga untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Yuk kita simak. Ya, pekerjaan yang pertama yang bisa dilakukan adalah online shop atau berjualan online. Nah, ini udah gak asing banget ya bagi kita semua. Tapi yang maksud aku jualan online di sini adalah kita berjualan tanpa modal, yaitu reseller atau dropshipper. Itu udah banyak banget ya teman-teman. Itu bisa kita lakukan ke supplier-supplier yang memang kita kenal. Itu juga kita bisa lakukan di Shopee atau di Tokopedia, atau banyak lah ya marketplace yang bisa menyediakan untuk jasa dropshipper atau reseller. Kenapa aku saranin ini? Karena ini tuh nggak butuh modal gitu ya teman-teman. Jadi kita tuh hanya menjual produk mereka, lalu ketika kita dapat customer, lalu kita order ke supplier kita, lalu kita bisa deh mendapat keuntungan dari selisih harga itu gitu. Dan ini pun saat ini aku menjalankan ya teman-teman. Aku saat ini tuh jualan baju dan jualan buku dengan sistem seperti itu, reseller dan dropshipper gitu ya teman-teman. Dan alhamdulillah sih gitu ya, alhamdulillah walaupun aku nggak kerja, tetapi alhamdulillah aku tuh saat ini dapat penghasilan tambahan ya dari pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan itu dari jualan online. Ya, tapi aku tuh beberapa kali dapat komentar seperti ini. Hey, kamu kan di YouTube ngebahas tentang minimalism, tapi kenapa kamu jualan online sih? Tapi kenapa kamu sering update baju sih? Tapi kenapa kamu sering update buku di status kamu sih? Sering nawar-nawarin? Emangnya salah ya kalau ngebahas tentang minimalism tapi jualan? Menurut aku enggak deh. Karena apa? Ya jualan, ya minimalism. Karena menurut aku itu suatu hal yang berbeda ya. Jualan itu kan untuk mendapatkan income, untuk mendapatkan tambahan. Sedangkan untuk gaya hidup minimalis itu kan gaya hidup kita. Dan aku mau edukasi ya teman-teman, kalau gaya hidup minimalis itu hidupnya tuh nggak cuma hitam putih, hidupnya itu nggak punya barang, no. Jadi ya gaya hidup minimalis itu ya kalau misalnya kita suka warna pink, kita suka warna merah, kita suka pakaian yang bunga-bunga, kalau kita nyamannya menggunakan pakaian yang menurut kita itu pantas, ya nggak masalah gitu loh teman-teman. Jadi ya jangan komentar
kok kamu suka jualan baju, nawar-nawarin ini bajunya cantik ini, ya nggak masalah. Pas tiap ada customer yang beli di aku selalu mengedukasi, semoga barang yang dibeli bermanfaat, barang yang dibeli sesuai kebutuhan gitu loh. Jadi ya menurut aku nggak salah sih kita menjalankan gaya hidup minimalis tapi kita jualan baju dan jualan buku, asal-sah aja. Ya, pekerjaan yang kedua yang bisa dilakukan adalah digital marketing. Ya, gampangnya gini ya, sekarang itu banyak banget ya e-commerce yang menawarkan kepada kita untuk mempromosikan toko-toko yang ada di dalam e-commerce itu. Jadi ketika kita mempromosikan toko-toko yang ada di dalam e-commerce itu, kita itu bisa dapat komisi dari hasil promosi kita. Jadi misalnya nih, ketika kita sudah mempromosikan e-commerce itu menggunakan link yang kita dapatkan, terus ada customer yang beli melalui link kita, beli di toko itu, entah beli barang yang kita promosikan atau barang lain selain yang kita promosikan itu kita dapat komisi. Jadi menurut aku itu bisa menjadi solusi ya bagi kita para ibu rumah tangga ini, selama barang-barang yang kita promosikan itu barang-barang yang halal, selama toko-toko yang kita promosikan itu adalah toko-toko yang menjual barang-barang yang halal. Ya, pekerjaan ketiga yang bisa dilakukan oleh ibu rumah tangga adalah tutoring. Ya, tutoring di sini maksudnya adalah kita ngelesin anak-anak tetangga kita, ngajarin pelajaran SD, SMP ya yang masih kita ngerti lah ya. Atau misalnya kita punya kemampuan-kemampuan di bidang tertentu yang bisa kita ajarkan kepada orang lain. Misalnya kita punya kemampuan baking, ya kita buka kelas untuk ngajarin orang-orang bisa belajar bikin kue. Atau kita punya kemampuan atau hobi fotografi, ya kita bisa ngajarin orang-orang yang memang sedang pengen belajar foto gitu. Atau kita juga pinter di bidang renang, ya kita bisa ngajarin renang. Apapun bakat kita atau apapun yang bisa kita lakukan dan bisa kita ajarkan kepada orang lain, selama itu pekerjaan-pekerjaan yang halal, selama itu pekerjaan-pekerjaan yang tidak melanggar apapun, ya menurut aku sih sah-sah aja ya. Ya minimalkan bisa menghasilkan sesuatu dari hobi atau bakat yang kita miliki. Ya, pekerjaan yang keempat yang bisa dilakukan oleh ibu rumah tangga untuk mendapatkan penghasilan adalah konten kreator. Ya, seperti yang kalian lihat, aku sedang nge-YouTube, dan ya walaupun YouTube aku ini belum monet ya teman-teman, tapi aku udah seneng banget. Di sini tuh aku bisa belajar banyak. Ternyata aku tuh bisa ngomong di depan kamera, ternyata aku tuh bisa ngedit video, ternyata aku tuh punya sesuatu yang bisa aku sharingkan. Ternyata dari sinilah aku banyak belajar tentang minimalism dan finansial, atau banyak belajar apapun gitu ya, yang sebelum aku sampaikan aku harus pelajari dulu. Aku seneng banget punya channel ini gitu ya teman-teman. Di samping itu, walaupun channel aku ini belum monetisasi, tapi minimal ya sudah ada brand yang masuk di channel ini dan aku happy banget. Semoga kedepannya channel aku semakin berkembang, dan tolong bantu aku tahun ini. Target aku bisa monetisasi, aku bisa memenuhi semua persyaratan dari YouTube. So bantu aku ya, yang belum subscribe yuk subscribe, yang belum nonton video aku yuk tonton, yuk share sebanyak-banyaknya video aku. Semoga video aku tuh semakin banyak yang lihat, sehingga kedepannya semoga channel ini semakin bermanfaat untuk banyak orang. Pekerjaan yang ketiga yang bisa dilakukan oleh ibu rumah tangga untuk mendapatkan penghasilan adalah bisnis dari bakat atau hobi. Ya, ini seperti yang tutoring tadi ya, tapi bedanya kalau tutoring itu dia lebih mengajarkan, tetapi kalau bisnis dari bakat atau hobi ini dia lebih ke apa yang bisa dia jual dari yang dia miliki. Contohnya ada yang hobinya masak, terus dia pede dengan masakan yang dia bikin itu bisa dijual, ya sok aja dijual. Terus misalnya ada yang hobi fotografi, ya kalian buka jasa untuk foto produk, buka jasa untuk foto model, whatever lah gitu ya, itu bisa kalian jual. Terus juga misalnya ada hobi yang bikin craft dari flanel atau bikin craft dari apapun, itu bisa kalian bikin dan bisa kalian jual. Dan itu udah banyak banget loh sekarang, apa ya, sesuatu yang handmade yang dijual, sesuatu jasa yang kita miliki itu bisa dijual. Itu banyak banget ya teman-teman, sekarang tuh udah banyak banget. Dan itu jualnya bisa melalui online, bisa melalui offline. Ada ya teman aku itu dia bisa bikin dimsum, ya dia jual dimsum frozen. Terus juga ada teman aku yang bisa bikin nugget dan dia bisa kirim ke seluruh Indonesia. Dia jual masuk Shopee, dia masuk Tokopedia, dia juga jual online, itu bisa banget. Terus juga ada teman aku yang dia suka banget bikin sambal
terus dimasukin ke toples kecil-kecil, terus dia bisa jual, dan itu dia kirim juga udah seluruh Indonesia. Jadi sekarang tuh udah banyak banget ya peluang-peluang yang bisa kita jual. Toh sekarang banyak banget media sosial yang bisa kita manfaatkan untuk menjual barang dagangan kita. Jadi sekarang banyak banget ya pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan oleh ibu rumah tangga. Ya, selain ibu rumah tangga itu sebenarnya adalah pekerjaan paling mulia loh teman-teman. Karena apa? Karena udah ngurusin rumah, ngurusin suami, ngurusin anak, ya kan, ngurusin keuangan rumah tangga, belum ngurusin ini itu subhanallah banget sih sebenarnya untuk menjadi ibu rumah tangga. Tetapi selain itu kita juga masih bisa ngerjain pekerjaan-pekerjaan yang bisa menghasilkan sesuatu yang ya minimal bisa jadi tabungan kita. Yaitu tadi teman-teman beberapa tips-tips pekerjaan yang bisa dilakukan oleh kita para ibu rumah tangga untuk bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Ya, jadi buat kalian yang punya ide apa aja sih pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan oleh ibu rumah tangga untuk mendapatkan penghasilan tambahan, yuk tuliskan di kolom komentar biar aku juga bisa belajar dari tips-tips kalian semua, karena aku ibu rumah tangga. Dan buat kalian yang pengen banget request next video aku bahas apa tentang minimalism atau finansial, yuk tuliskan juga di kolom komentar. Insya Allah semampu aku bikinin. Jangan lupa like serta subscribe. Buat yang belum subscribe, yuk subscribe yuk, bantu aku di tahun ini bisa segera monetisasi. Dan buat kalian yang merasa video ini bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya. Semoga video ini semakin bermanfaat untuk banyak orang. Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye teman-teman semua.